Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman, khususnya siswa-siswi kelas 3 ya. Kali ini kita akan lanjutkan membahas soal-soal latihan yang ada di buku remen Basa Jawi kelas telu. Kita akan lanjutkan pembahasan soal latihan di buku remen Bahasa Jawi kelas 3. Kita sampai pada halaman 34 ya, yaitu jawab pitakonan wacan atau menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Bacaan yang dimaksud adalah bacaan Pangeran Diponegoro ya, yang ada di halaman 32 sampai 34. Baik, langsung saja mari kita bahas bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Jangan lupa berdoa sebelum belajar agar kita diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Baik, mari kita menuju ke nomor 1. Apa tegese tembung wiyosane ana ing wacan mau? Ya, tembung wiyosane atau apa makna atau arti kata dari wiyosane pada bacaan tadi. Tembung wiyosane ada di paragraf pertama ya, yaitu ini: Pangeran Diponegoro kuwi putra sulung Hamengkubuwana III Raja Mataram ing Yogyakarta. Minangka tanggal wiyosane berarti tanggal lahire. Berarti wiyosane ya, ini sudah saya tuliskan ya. Tembung wiyosane ya, tegese tembung wiyosane yaiku laire utawa lahire. Nah, jadi tanggal lahirnya ya. Nah, ini ya. Minangka tanggal wiyosane yaiku 11 November 1785. Tanggal lahirnya adalah 11 November 1785. Baik, sekarang ke nomor 2. Apa tegese tembung isih timur ana ing wacan mau? Apa arti kata isih timur dalam bacaan tadi ya? Nalika isih timur asmane Raden Mas Antawirya. Nah, ini artinya adalah ketika masih muda beliau bernama Raden Mas Antawirya ya. Jadi nalika isih timur, nah ini isih timur tegese isih enom ya, atau masih muda. Nah, jadi itu ya artinya ya, tegese tembung isih timur atau arti kata isih timur yaitu isih enom atau artinya masih muda ya dalam bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Apa tegese tembung digadang ana ing wacan mau? Nah, ya. Mari kita lihat pada bacaan. Ini di paragraf kedua ya, atau di bawahnya tadi. Pangeran Diponegoro sak temene digadang dadi raja, ananging Pangeran Diponegoro ora kersa. Jadi Pangeran Diponegoro sebenarnya digadang-gadang atau diharap-harapkan ya untuk menjadi raja, tetapi Pangeran Diponegoro ora kersa, tetapi Pangeran Diponegoro tidak berkenan ya. Ini jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah seperti ini: digadang tegese diarep-arep utawa dipengini ya. Jadi digadang artinya adalah diharapkan atau diingin-inginkan ya, diharapkan, diinginkan ya. Itu digadang tegese diarep-arep utawa dipengini, atau dalam bahasa Indonesia digadang-gadang itu artinya adalah diharapkan ya. Diharapkan apa? Diharapkan menjadi raja atau penerus Raja Mataram. Ananging Pangeran Diponegoro ora kersa, tetapi Pangeran Diponegoro tidak berkenan atau tidak mau nah, begitu ya. Baik, lanjut ke soal nomor 4. Apa tegese tembung kapitunan ana ing wacan mau?
Apa makna kata kapitunan atau arti kata kapitunan pada bacaan itu apa ya? Baik, tembung kapitunan ono ing paragraf terakhir ya. Nah, di sini di halaman 34. Perang iki gawe kapitunan gede tumrape Walanda. Nah, jadi artinya ini dalam bahasa Indonesia ya, perang ini membuat kerugian besar atau menimbulkan kerugian yang besar di pihak Belanda tumrape Walanda. Jadi nomor 4 ya, kapitunan tegese karugenan ya atau kerugian. Nah ini ya, kapitunan tegese kerugian utawa karugenan. Nah ini ada di paragraf terakhir. Perang iki gawe kapitunan gede. Perang ini menimbulkan apa? Menimbulkan kerugian besar atau mengakibatkan kerugian yang besar di pihak Belanda. Perang yang dimaksud adalah perang Diponegoro ya. Baik, sekarang lanjut ke soal nomor 5. Apa tegese tembung panyengkuyung ana ing wacan mau? Nah, apa arti kata panyengkuyung dalam bacaan tadi? Panyengkuyung itu ada di ini ya, di paragraf ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya, di paragraf kelima, yaitu di kalimat Pangeran Diponegoro uga entuk panyengkuyung dening Kiai Mojo, yaiku salah sijine tokoh agama saka Surakarta. Jadi Pangeran Diponegoro juga mendapatkan dukungan dening Kiai Mojo, mendapatkan dukungan dari Kiai Mojo, yaitu salah satu tokoh agama dari Surakarta. Nomor 5 ya, jadi panyengkuyung tegese dukungan ya, jadi panyengkuyung artinya adalah dukungan. Nah, dukungan dari siapa? Dukungan dari Kiai Mojo. Baik, lanjut ke soal nomor 6 ya. Apa sebabnya Pangeran Diponegoro ngobarake perang marang Walanda? Apa sebabnya Pangeran Diponegoro mengobarkan perang kepada Belanda atau perang melawan Belanda? Ini ada di paragraf ke-3 ya. Ini ya. Jadi cerita sebabnya Pangeran Diponegoro itu memutuskan untuk berperang melawan Belanda adalah di paragraf ketiga. Apa sebabnya? Nah ini, amarga Pangeran Diponegoro wis enek karo tumindake Walanda kang ora ngregani adat istiadat lan ngebot-boti rakyat kanthi pajak sing gedhe. Nah ini ada di paragraf ketiga kalimat yang terakhir ya. Itu yang menjadi sebab Pangeran Diponegoro mengobarkan perang melawan Belanda, karena Pangeran Diponegoro sudah muak ya, sudah enek. Wis enek itu artinya sudah muak dengan tindakan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat ya. Tumindake Walanda kang orang regani adat istiadat itu artinya tidak menghargai tindakan Belanda, tidak menghargai adat istiadat lan ngebot-boti rakyat kanthi pajak sing gedhe dan memberatkan rakyat dengan menarik pajak yang sangat besar. Nah itu ya. Jadi tindakan Belanda itu selain tidak menghargai adat istiadat, juga sangat memberatkan rakyat dengan pajak yang tinggi, pajak yang besar. Nah gitu ya. Itu yang menjadi sebab Pangeran Diponegoro ngobarake perang marang Walanda. Itu jawaban nomor 6. Sekarang ke soal nomor 7. Apa jalarane perang Diponegoro diarani perang tanah Jawa? Apa sebabnya perang Diponegoro disebut sebagai perang tanah Jawa? Nah, ini cerita ini atau jawaban soal nomor 7 ini ada di ini halaman 34 yang paling atas
ya. Perang iki yang dimaksud adalah perang Diponegoro ya. Perang iki murup saindenging tanah Jawa. Mula perang iki uga diarani perang tanah Jawa. Nah, jadi jawaban nomor 7 yaiku amarga perang iki murup saindenging tanah Jawa. Karena perang ini berkobar di seluruh tanah Jawa atau di sebagian besar tanah Jawa. Mula ya, oleh sebab itu perang iki uga diarani perang tanah Jawa. Oleh sebab itu perang ini juga disebut sebagai perang tanah Jawa karena berkobar di seluruh tanah Jawa. Amarga perang iki murup saindenging tanah Jawa. Baik, itu jawaban yang nomor 7. Sekarang jawaban nomor 8 ya, soal nomor 8 nggih. Sopo pemuka agama sing sabiyantu Pangeran Diponegoro? Nah, ini siapa pemuka agama yang membantu Pangeran Diponegoro? Jawabannya ada di halaman 33 ya. Pangeran Diponegoro uga entuk panyengkuyung dening Kiai Mojo, yaiku salah sawijine tokoh agama saka Surakarta. Pemuka agama sing sabiyantu Pangeran Diponegoro yaiku Kiai Mojo, tokoh agama saka Surakarta. Pemuka agama yang membantu Pangeran Diponegoro yaitu Kiai Mojo, tokoh agama dari Surakarta. Nah, ini nomor 8 ya. Selesai ya. Sekarang kita ke nomor 9. Kapan kadedane kapan kadedane perang Diponegoro kuwi? Kapan terjadinya perang Diponegoro? Ya, kapan terjadinya perang Diponegoro? Nah, ini di paragraf terakhir halaman 33. Perang Diponegoro kawiwitan tahun 1820 nganti 1830. Perang Diponegoro dimulai tahun 1825 sampai 1830. Nah, ini. Jadi mung 5 tahun ya, hanya 5 tahun. Nah, perang itu berlangsung selama 5 tahun. Perang Diponegoro kawiwitan tahun 1820 nganti 1830. Ya, ini ya. Perang Diponegoro bermula tahun 1825 sampai tahun 1830. Sekarang kita ke soal nomor 10 ya, atau soal yang terakhir. Apa sebabnya Pangeran Diponegoro ora kersa dadi raja? Apa sebab Pangeran Diponegoro tidak berkenan atau tidak mau menjadi raja? Mengapa Pangeran Diponegoro tidak mau menjadi raja? Nah, ini jawabannya ada di paragraf kedua ya, atau di halaman 33 yang paling atas itu ya. Amarga Pangeran Diponegoro pilih cedhak marang kawula alit. Pangeran Diponegoro uga luwih seneng nyinau babagan agama. Nah, ini ya. Jadi nomor 10, apa sebabnya Pangeran Diponegoro ora kersa dadi raja? Pangeran Diponegoro ora kersa dadi raja amarga pilih cedhak marang kawula alit. Pangeran Diponegoro tidak berkenan menjadi raja karena memilih lebih dekat dengan rakyat kecil. Nah, ini marang kawula alit. Pangeran Diponegoro uga luwih seneng nyinau babagan agama. Pangeran Diponegoro juga lebih senang, lebih suka untuk belajar perkara-perkara agama, lebih suka belajar ilmu agama, dan lebih suka untuk lebih memilih dekat dengan rakyat kecil. Oleh sebab itulah Pangeran Diponegoro ora kersa dadi raja. Itulah yang menyebabkan Pangeran Diponegoro tidak berkenan atau tidak mau menjadi raja, karena memilih lebih dekat dengan rakyat kecil dan karena beliau
lebih tertarik atau lebih suka mendalami ilmu agama. Baik, itulah teman-teman ya jawaban pitakonan atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pada teks bacaan Pangeran Diponegoro halaman 34 ya, di buku Remen Basa Jawi kelas telu. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa membantu kita bersama untuk belajar ya, terutama belajar sejarah dan juga belajar bahasa Jawa bagi khususnya siswa-siswi kelas 3. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.